Ngangmong, Wapres Gibran, bingung, ditanya soal CPNS optimalisasi, respons kosongnya jadi sorotan publik. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak? Saya dari Jakarta, ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI? Iya. Nanti ya? Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Wapres terbaik di dunia dan di akhirat, Gibran, ditanya soal optimalisasi CPNS, jawabannya nanti ya. Kata Yusuf Muhammad, ini terlihat kosong. Ya kalian nilai sendiri aja kualitasnya kayak gimana. Banyak. Tiap ditanya sama wartawan pasti jawabannya gak nyambung. Wapres. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak? Saya dari Jakarta, ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI? Iya. Nanti ya? Siap. Terima kasih Bapak. Entah apa yang ada dalam pikiran Wapres kita ketika diminta untuk menyampaikan pesan bagi CPNS optimalisasi yang ditempatkan di Ambon. Gibran ini terlihat kosong. Jujur saya curiga ya, apa jangan-jangan dia tidak paham dengan apa itu CPNS optimalisasi? Padahal ya, kalaupun dia tidak paham, kan bisa cuma sekedar memberikan pesan, tetap semangat dan sehat selalu ya. Nah harusnya kan bisa Gibran menyampaikan pesan singkat seperti itu. Apa susahnya? Padahal ya, yang meminta pesan itu sudah sangat sopan dan berharap kepada Gibran. Dia berharap bisa mendapatkan pesan yang bisa menjadi penyemangat bagi dirinya. Nah, sekedar informasi ya, jadi CPNS optimalisasi itu adalah mereka yang tidak lulus seleksi sesuai dengan pilihan formasi awal. Tetapi, mereka ini memiliki peringkat atau nilai yang tinggi sesuai dengan ambang batas. Nah, mereka itulah yang kemudian ditempatkan untuk mengisi formasi jabatan yang kosong. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada formasi yang terbuang sia-sia dan semua kebutuhan ASN dapat terpenuhi. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Iya. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Tapi Anda bisa menangkap kualitas dia dari celetukannya, dari apa yang dia sampaikan, dari hal-hal yang barangkali nampak kecil di mata orang lain, tapi sebetulnya buat kita yang bisa menilai kualitas orang kan itu besar. Orang ini keren, anak ini pinter. Oke. Kalau aja dia dikasih kesempatan lebih, dia mungkin bisa menjadi seseorang. Penjelasannya Ade Armando kan katanya begini, Mas Gibran itu wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Itu karena dianggap oleh Ade Armando peran dia itu tidak seperti wapres-wapres sebelumnya. Wapres-wapres sebelumnya itu kan perannya sebagai ban serep. Nah, sementara Mas Gibran menurut Ade Armando dia tidak sekadar ban serep, karena punya berbagai macam langkah-langkah, terobosan-terobosan, kata Ade Armando sekali lagi. Tetapi kita kan lihat, sudah nggak usah jauh-jauh Bung Hatta lah. Yang pernah ada saja, Yusuf Kala. Ketika menjadi wapresnya Pak SBY, itu dia punya tugas khusus loh. Mengubah penggunaan bahan bakar minyak. Dari minyak tanah ke gas melon. Karena memang waktu itu subsidi BBM sudah sangat tinggi. Sementara kita tidak bisa memproduksi minyak sendiri dan harga minyak tanah juga paling tinggi, subsidi minyak tanah menjadi paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada cara yang lain. Apa yang dimiliki Indonesia saat itu adalah gas. Nah, maka waktu itu Wapres Yusuf Kala punya inisiatif untuk melakukan itu. Dengan cara bagaimana supaya fiskal kita itu sehat, anggaran negara itu sehat. Ya, salah satu diantaranya adalah mengurangi subsidi, mengalihkan subsidi untuk keperluan-keperluan yang lebih produktif, yang lebih tepat sasaran. Itu menurut saya adalah peran yang luar biasa.
Makanya dulu kan JK itu sering kali dipelesetkan sebagai J-nya itu jalan, K-nya itu keluar. Jalan keluar. JK itu jalan keluar. Atau orang yang selalu memberikan solusi. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Optimalisasi. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Oke. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Akhirnya, gimik andalan Gibran saat ditanya pertanyaan sulit keluar lagi. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi Bapak. Saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon. Iya, di RRI. Oh, RRI. Iya. Nanti ya. Siap. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Ini gimik ya. Bapak izin, Bapak izin, boleh pesan-pesan. Salam akal sehat. Tugas wapres itu berat, bro. Ya kayak gitu tadi, pelengak-pelengok, pura-pura sibuk, tolol, botol, tahu. Berat itu bos, tugasnya. Cuman dia yang bisa menghayati perannya. Ibaratnya luar biasa prakteknya itu. Belum pernah ada di dunia wapres kayak botol kecap. Ya namanya juga botol kecap. Ya cepat-ceplot aja lah. Salam akal sehat. Keterampilan untuk mendamaikan orang itu Bapak dapat dari mana, Pak? Ya begitu, tidak ada ilmunya, hanya insting dan juga logika serta pengalaman-pengalaman. Prinsip perdamaian itu ada 3. Pertama, harus mengetahui persoalannya. Karena itu setiap saya menyelesaikan sesuatu, belajar apa masalahnya dan apa Lewat cara apa, Pak? Baca buku. Kumpulkan buku. Seperti waktu selesaikan Aceh, seluruh sejarah Aceh saya pelajari, riwayat pemimpin Aceh, buku-buku Tengku Santiro saya pelajari, berbagai buku, kira-kira 10. Sajak-sajak atau pantun-pantun Aceh saya pelajari. Oh, bahkan sampai pantun saja kan? Untuk mengerti jiwanya kan. Saya pelajari juga pemimpin-pemimpin waktu itu siapa-siapa, riwayat hidupnya bagaimana, cara berpikirnya gimana. Minta maaf Pak, Dr. Zain, saya pelajari Bapak waktu itu. Bahwa beliau ini dokter. Kemudian bekas pengurus HMI di Medan. Oh ternyata HMI juga Pak Zain, sama-sama HMI nih berunding. Dia berunding di sama itu HMI semua. Hamid HMI, Pak Zaini HMI, Sofian HMI. Jadi semuanya saya bilang ini. Saya bilang, nah ini pertemuan HMI, selesaikan persoalan. Jadi background kita tahu semua. Seperti mempelajari apa sejarah seperti waktu Ambon, sampai lagu-lagu Ambon itu saya nikmati dengar. Oh begini lagu-lagunya Pak juga dengar? Mesti gitu. Kita membawa diri sebagai orang Ambon. Apa jiwanya, apa perasaannya. Kalau kita bicara begini, perasaannya apa? Itu tidak bisa hanya itu datang ini musik, apa sejarahnya, apa masalah, seperti itu. Jadi berusaha menempatkan diri sebagai orang yang diajak bicara. Saya berusaha untuk memahami, dan kalau saya orang Ambon atau orang Aceh, saya mestinya bilang apa. Jadi begitu kita bicara ini akan mudah diterima. Jadi itu rahasianya? Iyalah. Itu bukan rahasia benar dikata orang, cuma banyak orang malas untuk membaca, banyak orang malas untuk hanya mau pergi bicara. Ya, tidak bisa mau pidato aja di situ, tapi tidak mengetahui latar belakang, tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Ya. Tidak akan jadi. Kita sebut tangan dong Pak JK. Sebuah video singkat memperlihatkan momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disapa oleh seorang peserta CPNS program optimalisasi mendadak viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun X Twitter @paltiutabarat dan langsung menarik perhatian warganet karena tanggapan singkat Gibran. Dalam video itu,
Seorang perempuan yang mengaku sebagai peserta CPNS optimalisasi meminta pesan kepada Gibran sebelum dirinya berangkat ke Ambon untuk bertugas di RRI. "Bapak, izin Bapak, boleh pesan-pesan buat CPNS optimalisasi, saya dari Jakarta ditempatkan di Ambon," ucap perempuan tersebut sambil merekam. "Oh, optimalisasi ya," jawab Gibran singkat dari dalam mobil. Di RRI, timpal sang perempuan. Namun karena tampak sedang terburu-buru, Gibran hanya merespons, "Nanti ya." "Siap, terima kasih Bapak," balas peserta itu dengan antusias. Meski singkat, momen tersebut memancing banyak komentar. Sebagian warganet menganggap Gibran tidak memahami istilah optimalisasi dalam konteks rekrutmen CPNS. "Nanya tuh pakai bahasa yang sederhana, jangan susah-susah kayak optimalisasi. Ramudeng," tulis akun @cur*. Yang lain menambahkan, "Tinggal ngasih semangat aja nggak bisa. Kayaknya emang nggak paham optimalisasi itu apa." Namun ada pula yang menilai sang penanya terlalu iseng menanyakan hal teknis di situasi yang kurang tepat. Memang nggak semua orang tahu soal CPNS optimalisasi. Tapi ya momen begini kan nggak pas, komentar seorang netizen lain. Sebagai informasi, program CPNS optimalisasi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengisi formasi jabatan kosong setelah seleksi CPNS tahap awal. Melalui kebijakan ini, pelamar yang tidak lulus di formasi pilihan utama tetapi memiliki peringkat tinggi dan memenuhi passing grade, bisa ditempatkan di formasi lain yang serupa. Tujuannya agar tidak ada formasi ASN yang terbuang dan kebutuhan pegawai di instansi pemerintahan bisa terpenuhi secara merata. Terlepas dari perbedaan pendapat, momen singkat antara Gibran dan peserta CPNS tersebut kembali menunjukkan betapa cepatnya interaksi publik menjadi sorotan di era digital. Dalam hitungan jam, percakapan sederhana pun bisa memicu diskusi panjang soal komunikasi publik, empati pejabat, dan kesadaran masyarakat akan kebijakan pemerintah.